Jadi karena banyak pertanyaan yang muncul di YouTube kita, teman-teman, YouTube Upgraded ini, dan kita akan buat series seperti ini ya, karena, kita lihat banyak pertanyaan yang juga sebenarnya mirip-mirip ya. Jadi ditanyakan satu sama lain oleh teman-teman subscriber, dan kita akan coba buat series seperti ini agar teman-teman nggak usah bacain komen satu-satu, teman-teman nonton series seperti ini aja agar teman-teman bisa dapat insight yang lebih banyak ya. Jadi sebelum kita bahas teman-teman, kembali lagi bersama saya Shondres dari upgraded.id, dan di video kali ini kita akan bahas menanya ini ya, tanya jawab ya, seputar pertanyaan subscriber part 6 teman-teman ya. Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman. Di sini hampir semua pertanyaan itu selalu kita jawab. Nah, jadi, biasanya yang nggak kita jawab itu kadang pertanyaan yang ditanyakan lagi. Ya itu kadang ya kita nggak muncul teman-teman ya, tapi kita akan coba rangkum ya di video ini. Jadi yang pertanyaannya yang kita jawab ya, yang komen-komen kayak gini kita, lewatin dulu untuk video ini. Oke, jadi ini yang pertama dari Renosa si 8BM. Jadi ini juga pertanyaan yang mirip ya seperti yang dulu. Jadi dia tanya, "Ya kalau kita upload banyak view dan like nggak dapat uang ya di TikTok?" Jawabannya adalah belum untuk TikTok ya. Jadi teman-teman kalau masih berpikir TikTok itu seperti YouTube untuk sekarang, jawabannya belum ya. Jadi kalau misalkan dia tanya kapan, jawabannya saya juga nggak tahu teman-teman kapan TikTok bisa ngasih kita AdSense kayak YouTube. Ya capek kalau misalkan nggak dapet endorse. Jadi ya memang teman-teman harus cari cara untuk ngasilin uang di TikTok kalau mau banyak view. Entah itu affiliate, entah itu teman jualan produk atau jasa teman-teman sendiri, entah itu teman-teman ternak akun, ya apapun itu. Makanya teman-teman harus cari cara. Jadi kalau teman-teman berpikir TikTok kasih uang dari teman-teman, belum ada sekarang, kecuali YouTube, ya. Kalau mau disudahi menurut saya jangan ya, sayang, ya. Ya teman-teman harus cari cara. Kalau teman-teman cuman upload video random, ya ujung-ujungnya paling monetize-nya adalah jual beli akun. Makanya jangan asal random dapat banyak views, followers banyak, karena belum tentu views dan followers banyak itu menjamin teman-teman bisa monetisasi. Kalau di YouTube mungkin bisa lebih menjamin ya, karena YouTube kan bisa kasih AdSense. Oke. Oke, ini apa nih? Biasanya iklan di WA Bisnis, tapi sekarang mau mau iklan, kirim foto iklannya ada bacaan terjadi kesalahan. Biasanya teman-teman bisa coba pakai incognito ya, kemungkinan cookies ya. Jadi teman-teman klik yang di sini, new incognito window. Ya, teman-teman login aja di sini lagi, ya. Kemungkinannya sih cookies-nya dari sana. Oke. Pengen jadi content creator tapi HP nggak mumpuni, mulai dari yang ada dulu aja teman-teman, nggak apa-apa. Terus ini ya, cuma saran aja mungkin kalau penjelasannya pakai bahasa Indonesia lebih dimengerti. Oke, penjelasan mungkin ini ya, apa, tampilan-tampilan di ini ya, tampilan-tampilan di ininya, mungkin kita akan coba pertimbangkan teman-teman, tapi secara apa, urutan itu sama kok, cuman yang membedakan ya ini tulisannya aja. Soalnya kita nggak terbiasa juga teman-teman, nanti coba kita pertemuan, ya. Oke, nah ini ya, kalau komentar spam interaksi lebih baik disembunyikan atau dihapus? Jawabannya bebas ya. Biasanya kan iklan-iklan itu kan biasanya ada ini ya, kayak, salam-salam interaksi gitu-gitu ya. Itu kalau misalkan teman-teman merasa iklannya menyebalkan seperti itu, ya silakan dihapus ya. Mana ya? Coba kita cari iklan ya. Ini nih, ini kayaknya ada nih. Oh bukan, ini iklan luar nih. Coba kita lihat, nggak ada ya kayaknya. Nah ini nih mungkin. Nah ini ya, mantap 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 mantap, semangat ya. Nah ini ada yang ini juga ya, jujur ya. Nah ini yang teman-teman harus perhatikan ya, kalau bisa dijagain iklannya, yang kayak gini-gini, ya ini ya teman-teman menurut saya sih harus teman-teman hapus ya, atau diblok, atau ditutup ya. Itu yang teman-teman harus perhatikan. Oke. Oke, mungkin, kita 5 pertanyaan lagi kayaknya ya. Ini sama ya kayak tadi ya. Terus ini, kok nanya gimana setting boost post yang profile visit, tapi setelah itu ada visit website. Oke, jadi kalau teman-teman pilih yang boost post dari Instagram, itu biasanya pilihannya itu ada 3 setahu saya ya. Yang profile visit, yang ke website, sama yang ke direct message. Nah ini teman-teman silakan disesuaikan aja sih teman-teman ya. Jadi ya kalau misalkan iklannya untuk Linktree yang berisi WA group, menurut saya sih pakai yang website ya, terus linknya dikasih link yang Linktree.
Kalau misalkan cuma satu pilihan WA Group, ya langsung aja linknya WA Group. Jadi jangan dikasih 2 pilihan ya, nanti bounce-nya biasanya tinggi. Oke, terus apalagi, kemarin aku kan kayak lagi lihat reels IG, terus ada ini kami juga nggak tahu ya kayak gini-gini ya. Jadi, ini banyak pertanyaan juga teman-teman di video ini ya. Kayak misalkan, "Bang, kayak gini penipuan nggak? Bang, kayak gini penipuan nggak?" Jujur kami nggak tahu teman-teman, karena ini kami bahas secara general, penipuan apa aja. Cuman kalau itu nipu atau enggak, jujur kami nggak tahu. Ya jadi, ya menurut saya sih lebih berhati-hati ya teman-teman ya. Oke, mmm, ini ya, ini kita udah bahas ya tadi ya di video ini. Mungkin nggak tahu ya, saya ini tayang dulu atau yang video yang lain tayang dulu. Tapi kita udah bahas kenapa data di Meta itu nggak real sama yang ada di dashboard Shopee Seller Center, ya. Makanya itu teman-teman harus tahu. Kita udah bahas di video yang lain, nanti teman-teman bisa cek videonya. Saya nggak tahu, tapi harusnya minggu depan udah tayang semua sih, ya. Ini teman-teman pantengin aja. Terus apa lagi nih? Nah, udah nggak bisa promosi live, iya ya. Sekarang Ads Manager itu nggak bisa promosi yang LSA. Sekarang udah diarahkan semua ke GMV Max. Jadi teman-teman pilih GMV Max, terus nanti di bagian atas itu ada pilihan promote produk atau live. Teman-teman pilih yang live. Oke. Terus apa lagi nih? Ini kayak kita nggak bisa jawab ya. Lagi-lagi ROAS bagus yang ke berapa, silakan disesuaikan dengan produk teman-teman. Karena setiap produk punya harganya masing-masing, punya keuntungannya masing-masing, biayanya juga berbeda. Karena kalau teman-teman jualan produk makanan dan produk fashion itu juga dari cost juga pasti sangat berbeda. Dari segi margin juga pasti sangat berbeda. Harus teman-teman hitung terlebih dahulu. Ya. Apa perlu halaman untuk iklan Jepas? Iya, ya karena kalau teman-teman ingin iklan di Ads Manager, teman-teman minimal harus punya halaman Facebook terlebih dahulu, ya. Instagram nggak harus. Tapi kalau teman-teman mau iklannya itu agar bisa dapetin followers di Instagram, pastikan juga halamannya dihubungin sama akun Instagram teman-teman. Oke. Terus apa lagi nih? Mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Oke, ini agak teknis ya. Mau nanya, sekarang lebih worth it advance, atau targeting manual ya, dengan metode campaign engagement, adset, CTWA, ads carousel. Mau testing yang advantage tapi ragu ini pakai targeting manual soalnya. Tiap 2 bulan lalu ads saya dan bulan ini secara budget dan leads yang masuk lebih bagus, yang bulan lalu dengan targeting yang sama. Oke. Bulan ini sih winning, cuma budget hampir keluar. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman udah nemu yang winning, entah itu pakai Advantage Plus atau manual, itu diterusin aja. Sebenarnya plus minus ya, karena, eee, di beberapa brand yang kita tangani juga, itu ada yang pakai Advantage Plus, ada yang manual. Jadi yang original, yang nggak pakai Advantage Plus. Jadi jawabannya yang pertama silakan di-testing teman-teman, karena hasilnya akan sangat variatif berbeda-beda. Dan yang kedua, kalau udah nemuin pola yang winning, silakan diulangi polanya, ya, karena itu bisa membantu. Oke. Yang pertanyaan terakhir, saya live tiap hari di jam yang sama mulai jam 9 sampai 3, awal rame, check out, 10 sampai 20, sekarang sepi. Oke. Sepi itu kemungkinan apakah ada pelanggaran? Teman-teman tuh bisa cek di akun status TikTok teman-teman. Kalau bingung caranya gimana, teman-teman bisa cek di video kita lain, ya kan. Tapi lebih 4 bulan, ada kena pelanggaran tapi saya masih bisa live gitu. Kemungkinan ini teman-teman yang buat, jangkauan live teman-teman tiba-tiba berkurang, ya. Jadi silakan teman-teman perhatikan lagi teman-teman kalau misalkan ada pelanggaran, silakan diajuin banding atau coba diemin dulu akunnya, ya. Sekitar ya 1, 2 mingguan lah dan teman-teman coba live lagi, ya. Sampai biasanya pelanggarannya aman, ya. Kurang lebih teman-teman itu aja di video ini, semoga membantu memberikan teman-teman sedikit inspirasi untuk tanya jawab sesi kali ini. Seperti biasa kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen. Pastikan juga kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital lagi dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja teman-teman di video ini, sampai jumpa di video yang